Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk melanjutkan tafsir yaitu surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj adalah surat nomor ke-85 dan termasuk kategori Makkiyah. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Utila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, Al-Buruj. Maksudnya, Allah bersumpah demi langit dan gugusan-gugusannya, yaitu bintang-bintang besar. Pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwa Al-Buruj adalah tempat-tempat peredaran planet-planet, rasi-rasi bintang yang berjumlah 12 sesuai dengan 12 gugusan. Matahari menempuh gugusan-gugusan itu dalam waktu 1 tahun, sedang bulan melaluinya dalam waktu 28 hari. Allah bersumpah dengan semua itu sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan, dan penghormatan terhadapnya. Karena dengan keberadaan benda-benda langit tersebut terjadi berbagai perubahan di bumi. Pergantian musim yang 4, perubahan suhu panas dan dingin, serta perhitungan tahun dan waktu, semuanya berkaitan dengannya. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Dan demi hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan serta yang disaksikan. Maksudnya, Allah bersumpah demi hari kiamat yang telah dijanjikan, serta demi pihak yang menjadi saksi pada hari itu dan pihak yang disaksikan. Apabila kata syahid yang menyaksikan diambil dari makna kesaksian,
Maka maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian dan orang yang menjadi objek kesaksian. Namun, jika diambil dari makna kehadiran, sebagaimana dalam firman Allah, Alimal ghaibi wasyahadah, surat Az-Zumar ayat 46, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Maka syahid berarti seluruh makhluk yang hadir untuk menjalani hisab. Sedangkan mashhud yang disaksikan adalah hari itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, Zalika yaumum majmu'un lahun nas. Majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Itulah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, dan itulah hari yang disaksikan. Surat Hud ayat 103. Dengan demikian, Allah bersumpah demi seluruh makhluk dan alam semesta, baik yang menyaksikan maupun yang disaksikan, karena dengan merenungkannya, tampaklah kebesaran yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu api yang mempunyai bahan bakar. Inilah jawaban dari sumpah tersebut. Kalimat ini merupakan pemberitahuan atau doa agar orang-orang kafir itu dijauhkan dari rahmat Allah. Maksudnya, terlaknatlah para pembuat parit yang dipenuhi api dengan bahan bakar yang menyalakannya. Mereka adalah sekelompok orang kafir di Najran, Yaman, yang memaksa orang-orang beriman kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa agar meninggalkan agama mereka. Namun kaum mukmin tetap teguh menolak. Lalu orang-orang kafir itu menggali sebuah parit besar di tanah, menyalakan api yang sangat besar di dalamnya, dan menyediakan banyak bahan bakar agar kobaran apinya semakin menyala. Setelah itu, mereka kembali memaksa kaum mukmin agar meninggalkan agama mereka. Ketika kaum mukmin tetap menolak, mereka melemparkan mereka ke dalam api tersebut. Allah mengisyaratkan dahsyatnya api itu secara ringkas melalui firman-Nya, Zatil waqud, yang mempunyai bahan bakar, yaitu api yang memiliki kayu bakar dalam jumlah besar. Bahkan tubuh-tubuh manusia menjadi bahan yang semakin memperbesar kobarannya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika mereka duduk di sekitarnya dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Maksudnya, mereka dilaknat ketika mengelilingi api itu sambil duduk di kursi-kursi di dekat parit. Mereka, yaitu raja dan para pengikutnya yang menggali parit tersebut, menyaksikan sendiri apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman, yaitu menghadapkan mereka ke api agar mau meninggalkan agama mereka. Di samping itu, pada hari kiamat kelak, mereka juga akan menjadi saksi atas perbuatan mereka sendiri ketika lidah
tangan dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kehadiran mereka menyaksikan langsung pembakaran itu, menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang berhati keras, sangat kejam, dikuasai oleh kekufuran dan kebatilan, telah kehilangan sifat-sifat kemanusiaan, dan tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Di sisi lain, peristiwa itu juga menunjukkan bahwa orang-orang beriman memiliki keteguhan yang lebih kokoh daripada gunung dalam mempertahankan agama, keimanan, serta hak mereka atas kebesaran berkeyakinan. Atas kebebasan berkeyakinan. Berikut terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dengan gaya ilmiah yang tetap mempertahankan makna aslinya. Pelajaran kehidupan. Fikih al-hayyah yang terkandung dalam ayat. Ayat-ayat ini menunjukkan beberapa pelajaran sebagai berikut. 1. Keagungan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan langit dan gugusan bintangnya, yaitu bintang-bintang besar atau tempat-tempat peredaran planet-planet yang menjadi sebab terjadinya berbagai perubahan di bumi. Seperti pergantian 4 musim, Allah juga bersumpah demi hari kiamat yang telah dijanjikan kepada manusia. Karena hari itu merupakan hari pemisahan dan pembalasan. Saat Allah semata yang berhak menetapkan hukum dan memberikan keputusan. Selain itu, Allah bersumpah demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, yakni seluruh makhluk dan alam semesta, baik yang menjadi saksi maupun yang disaksikan. Karena dengan merenungkan semuanya akan tampak keagungan Sang Pencipta. Allah bersumpah dengan semua itu untuk menegaskan bahwa Ashabul Uhdud adalah orang-orang yang terlaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ad-Jamasyari berkata bahwa ada pendapat yang menyatakan Allah bersumpah dengan semua itu bahwa mereka adalah orang-orang yang terlaknat, yaitu orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana Ashabul Uhdud telah dilaknat sebab surah ini diturunkan untuk meneguhkan hati kaum mukmin dan menguatkan kesabaran mereka atas gangguan penduduk Mekah. Surah ini mengingatkan mereka tentang apa yang dialami umat-umat terdahulu berupa penyiksaan karena mempertahankan iman. Berbagai bentuk penderitaan yang mereka alami, serta kesabaran dan keteguhan mereka. Dengan demikian, kaum mukmin memperoleh keteladanan sehingga mampu bersabar menghadapi perlakuan kaumnya dan mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy lebih pantas untuk dikatakan binasalah, terlaknatlah Quraisy, sebagaimana dikatakan terhadap Ashabul Uhdud. 2. Sebab-sebab laknat terhadap Ashabul Uhdud. Mereka menggali sebuah parit yang panjang di tanah, lalu menyalakan api yang sangat besar di dalamnya. Setelah itu, mereka melemparkan sekelompok orang-orang beriman ke dalamnya. Peristiwa ini terjadi di Najran, Yaman, pada masa antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menikmati dan merasa puas menyaksikan kobaran api membakar tubuh orang-orang beriman yang disiksa tersebut.
Mereka terus menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu hingga para korban terbakar habis. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang sangat kejam dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penyiksaan. 3. Pelajaran dari kisah Ashabul Uhdud. Kisah ini merupakan pelajaran, nasihat, dan pengingat bagi kaum mukmin agar bersabar menghadapi berbagai gangguan, penderitaan, dan kesulitan yang mereka alami di setiap zaman dan tempat. Mereka diperintahkan meneladani kesabaran orang-orang beriman terdahulu, keteguhan mereka dalam mempertahankan kebenaran, serta kesediaan mereka mengorbankan jiwa demi menegakkan dakwah Allah. Perintah untuk bersabar ini bukanlah hukum yang telah dihapus, dimansuh, sebab bersabar menghadapi gangguan bagi orang yang kuat jiwanya dan kokoh agamanya adalah sikap yang lebih utama. Allah Ta'ala mengabadikan nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang memerlukan keteguhan hati. Surat Luqman ayat 17. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min a'dhamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jairin. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang dolim. Banyak sahabat Nabi SAW yang diuji dengan pembunuhan, penyaliban, dan penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap bersabar dan tidak berpaling sedikit pun dari agama mereka. Di antaranya adalah kisah Asim, Hubeb, dan para sahabat mereka, serta berbagai peperangan, cobaan, pembunuhan, penawanan, pembakaran, dan bentuk-bentuk penderitaan lainnya yang mereka alami. 4. Sebab penganiayaan terhadap orang-orang beriman. Raja beserta para pengikutnya tidak menemukan kesalahan apapun dari orang-orang yang mereka bakar, selain karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Menang, dan tidak terkalahkan, lagi Maha Terpuji dalam segala keadaan. Dialah pemilik langit dan bumi yang tidak memiliki sekutu maupun tandingan dalam kekuasaannya. Dia Maha mengetahui seluruh alam perbuatan makhluknya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Di dalam tafsir Al-Munir juz 30 halaman 157 sampai 161. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini mengajak kaum mukmin untuk bersabar dan tetap teguh dalam keimanan ketika menghadapi berbagai ujian dan penderitaan. Meneladani orang-orang beriman yang rela mengorbankan diri demi mempertahankan kebenaran. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan merupakan salah satu keutamaan terbesar. Dan perintah ini bukanlah hukum yang telah dihapus, mansuh. Kesimpulan, kisah Ashabul Uhdud
mengajarkan umat Islam untuk tetap teguh memegang akidah, bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan, serta meyakini bahwa orang-orang zalim sekalipun tampak berkuasa di dunia, tetap akan menerima hukuman yang setimpal. Allah Allah mengetahui seluruh perbuatan manusia dan akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya pada hari kiamat. Ibu-ibu ashabul Quran PD Persistri se-Jawa Barat, itulah yang disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.